Salam jumpa dan salam sejahtera. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam penyegaran rohani. Dan saya selalu ingatkan, jangan lupa bahagia. Saudara, saya akan baca dari Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, dari 3 ayat ini saya memberikan tema khotbah saya, kasih, perjuangan, dan kemenangan. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Kasih, perjuangan, dan kemenangan. Dimulai dari kasih, hidup kita melewati ada banyak perjuangan. Dan perjuangan itu yang kita inginkan supaya akhirnya kita boleh mencapai apa yang disebut dengan kemenangan. Saudara, tidak ada perjuangan sia-sia. Tidak ada pula kemenangan tanpa melalui perjuangan. Dan itu harus didasari kepada dasar kasih. Kita berjuang, dan kita berjuang. Dan ini gambaran tentang Alkitab, bagaimana kehidupan Rut bersama dengan Naomi mertuanya. Mereka hidup berjuang dengan keras. Bagaimana ketika ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh anak, mereka berjuang tiada henti. Semua mereka bangun dengan dasar dimulai dari kasih. Ketika Naomi menawarkan kepada Rut, sudah pergi kembali aja ke kampung halamanmu, Rut berkata bahwa bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Dimulai dengan kasih yang sangat luar biasa. Bagaimana kasih membungkus kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini saya akan bagi 3 hal kepada saudara. Yang pertama-tama, bagaimana seni hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Rut tidak mementingkan diri sendiri. Kalau dia egois, dia akan pulang ke kampung halamannya. Untuk apa? Dia harus tinggal dengan Naomi yang sudah nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi bagaimana dia menikmati hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi bagaimana dia belajar peduli, dia simpati dengan mertuanya. Kalau dia tinggalkan, apa yang terjadi? Orang punya berpikir mungkin, ya saya kan takut rugi, lebih baik saya kembali. Saya takut gagal, lebih baik saya kembali. Untuk apa saya tinggal dengan Naomi lagi? Tapi bukan demikian dengan Rut. Dia punya seni hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Harus berjuang bersama-sama. Dia membangun kasih yang sangat luar biasa. Dia kasih kepada mertuanya. Dia berjuang bersama-sama. Dan akhirnya, endingnya, dia mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, terkadang kita merasa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan kita kehilangan harta. Saya mengutip dari Billy Graham. Dia pernah berkata begini, tidak ada yang hilang bila kekayaan yang hilang. Tetapi akan terjadi kehilangan ketika kesehatan kita mulai terganggu. Maka kita mulai rasa kehilangan. Ketika karakter kita mulai berubah, yang dulunya baik, begitu dikagumi, namun akhirnya menjadi orang yang suka marah, emosi, begitu galak, begitu jahat. Itu akan hilang, saudara. Dan segalanya akan hilang ketika kita sudah mengalami kehilangan keselamatan. Tidak ada lagi yang kita bisa harapkan. Tidak ada lagi yang bisa mengangkat hidup kita. Tidak ada lagi yang bisa kita percayai. Tidak ada lagi yang bisa membuat kita kuat dalam segala sesuatu. Kita mengalami kehilangan. Kita nggak percaya lagi dengan Tuhan. Bahkan kita lebih percaya kepada apapun yang dunia katakan. Di luar sana banyak penawaran. Dan itu yang menggeserkan hidup kita daripada keselamatan. Maka itulah baru kita akan mengalami kehilangan. Betapa seninya hidup kalau kita saling peduli, tidak mementingkan diri sendiri. Maka kepedulian itulah yang akan kita tambahkan dalam hidup kita. Sehingga tidak akan merasa kehilangan. Orang-orang di sekitar kita merasa peduli dengan kita. Kita peduli orang lain. Tidak egois, tidak sombong. Tidak menganggap kita diri lebih hebat dari orang lain. Siapa kita? Rut mengajar kita. Kasih dan perjuangan itu akan mencapai kepada kemenangan. Yang kedua, bagaimana seni hidup yang indah, tidak mudah menyerah.
Kalau Ruth mau menyerah, sudah pulang dia. Mau dapat apa lagi tinggal dengan mertua? Kalau dia sudah menyerah, dia akan pulang ke kampung. Pulangkan saja. Tapi Ruth tidak menyerah. Dia terus ikut dengan Naomi kemanapun Naomi pergi. Saya teringat Winston Churchill pernah berkata begini, mengalami kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat adalah suatu keberhasilan. Kita boleh gagal, tapi jangan pernah hilang semangat kita. Orang bilang Ruth gagal. Karena apa? Ada orang-orang yang selama ini menopang Ruth, namun semua akan pergi. Tapi Ruth tidak pernah patah semangat. Dia terus berjalan tanpa menyerah, tanpa berputus asa, sampai dia melihat ada pertolongan yang sungguh luar biasa. Ternyata ketika kita semangat menjalani kehidupan kita, Bapa di surga memperhatikan saya dan saudara. Dan Bapa di surga tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada penebusan yang akan dia beri. Ada kelegaan, ada pelepasan yang dia beri. Ada berkat yang akan disediakan bagi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Oleh karena itu saya katakan, betapa seni hidup yang tidak mudah menyerah. Yang ketiga, seni hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ruth dalam ayat 21 dia berkata begini, saudara. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kau menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kita datang dengan tangan kosong, kita pulang dengan tangan kosong, tetapi ucapan syukur itulah yang kita hadapi, Ruth hadapi, Naomi hadapi, dan akhirnya mereka boleh bertahan dalam ucapan syukur mengalahkan segala kepahitan hidup. Segala krisis mereka bisa lewati. Dan mereka merasakan bahwa kenyamanan dan kemakmuran dunia tidak pernah memperkaya hidup kita. Tidak memperkaya hidup mereka. Selain mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka tahu. Dan kita harus mengerti. Kenyamanan dan kemakmuran dunia tidak pernah memperkaya hidup kita. Selain saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, nantikanlah janji pemeliharaan Tuhan. Akhirnya Ruth, Naomi, mereka dalam pemulihan yang Tuhan lakukan. Mereka mengalami pemulihan. Mereka mengalami pemulihan Tuhan yang luar biasa. Dan hidup mereka diangkat kembali oleh Tuhan. Ada kemerdekaan, ada kemenangan yang Tuhan beri. Ada penebusan yang Tuhan beri lewat Boas. Dan Alkitab menjelaskan, kalau Allah sudah merancangkan kepada kita hal-hal yang indah, mari kita mulai dengan kasih. Dalam kasih ada perjuangan. Dan akhirnya kepada perjuangan itu, kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Ingatlah Tuhan ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.